dan engkau semua aku bebaskan. Berdiri semua, kemudian prajurit Islam mengurai talinya. Bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan, kalian tolong antri lewat pintu sana, pintu sana, pintu sana, dan kalian sudah ditunggu oleh onta, kambing, dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua. Gitu kan? Jadi itu luar biasa, itu Valentine Day-nya Islam. Jadi hari kasih sayang yang luar biasa. Kemudian, tapi masih ada prajurit-prajurit Islam yang masih mengasah-asah pedang, karena kan bertahun-tahun mereka perang. Terus Rasulullah datang, ngapa lagi ngungkal-ngungkal? Kaget dia, iya ya sudah tidak ada perang, pulang sana, sudah tidak ada peperangan, pulang semua, tiduri istrimu masing-masing. Meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang. Nah, itu rumusnya begitu. Nah, dipakai sama Yai Budi. Kalau anak sudah tidur, Dek, saya sih maunya langsung 140. Terus istrinya malah jawab 210 ya Allah. Coba asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih. Dan lahirnya teori-teori ekonomi, kekeluargaan, kemasyarakatan dari Bung Hatta itu tidak lain, tidak bukan. Itu hanya lahir dari rasa cinta. Itu lahir dari rasa kebersamaan dengan orang banyak. Ya. Kita tidak peduli yang menang siapa nanti presidennya. Kita tidak peduli yang mana parpol yang akan menang. Yang kita pedulikan adalah siapapun yang menang, kalau mereka tidak menerapkan kebersamaan dengan rakyat, cinta kasih dengan rakyat, teori-teori dan mekanisme ekonomi, politik, dan apapun yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka itulah yang kita tolak. Jadi kita tidak menolak SBY, tidak menolak Megawati, tidak menolak Prabowo, tidak menolak siapapun. Yang kita tolak adalah cinta yang tidak sejati kepada rakyat. Jadi siapapun mereka yang jadi tidak ada masalah, karena toh juga sama saja. Oke. Nah, ada opresi, kemudian ada suppress, terus baru ada situasi atau posisi depres. Jadi teman-teman sekalian, tinggal apa saja yang depres. Depres itu posisi ditekan atau posisi dipenek. Penek itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya diperus gini Mas. Dipenek itu nah, oke, dipencet ini yang ditindih. Ditindih ini terus ini ahli tindih ya. Saya dulu menyarankan, ya Ibu Tini aslinya pemain teater, dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang. Tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini aktingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Kira gak dadeno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone brucal muana. Baru mulai meteng meneh. Meteng meneh. Ya bagaimana? 10 tahun kok 8 anak ini loh. Nabi Muhammad gak ngono rek. Wis iki luwih wong Arab ya. Oke ya? Oppression, suppression, depress. Nah sekarang tinggal kita tarik garis. Apa saja sih? Sekarang konteksnya apa dulu? Bisa politik, bisa ekonomi, bisa kultur, bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi. Fatwa ulama pun bisa melakukan opresi. Sekarang masalahnya Anda depres apa tidak? Kan gitu. Nah
Nanti disusun pelan-pelan di rumah, kepentingannya apa dulu? Anda dipres apa tidak? Sebab boleh ada operasi, tapi Anda bisa saja tidak dipres karena operasi. Misalnya fatwa. Anda dikasih fatwa, merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil. Dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya, cuma dicoret. Wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap. Mengkurap dunterno ini. Nanti kalau Anda mau paham, kita bicarakan bersama. Fatwa itu apa? Posisinya itu sama dengan hukum apa tidak? Ranahnya di mana? Siapa yang berhak memberi fatwa? Yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan? Itu kita analisis. Tapi yang pasti saya melihat orang pada dipres karena fatwa itu. Kenapa dipres? Loh gitu aja kok. Loh, ambo ada 1000 fatwa lagi, kenapa Anda harus dipres? Nomor 1, karena Anda tidak mempelajari fatwa itu apa. Nomor 2, Anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di Padang Panjang itu apa. Bagaimana? Anda tidak pelajari. Nomor 3, loh, ya kan Anda bisa bikin fatwa sendiri. Gitu loh. Nanti kita pelajari kalau Anda memerlukannya. Tapi monggo, serah Anda. Nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu. Terus yang penting nanti kita cari Anda ini mengalami depresi apa saja. Misalnya ekonomi rakyat, yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam. Jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede, di mana karyawan-karyawan perusahaan besar itu kalau siang makan di situ. Itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin, dia dipres apa tidak? Kan begitu. Tingkat depresnya seberapa? Apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat Anda depres. Nah, yang depres ini bukan hanya rakyat, alam juga bisa depres. Tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB, tanah juga bisa depres. Tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah, sehingga dipupuk terus, dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah, ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini yang namanya Pulau Jawa terutama. Itu sudah kena narkoba semua tanahnya. Sudah kena narkoba, berarti dia dipres. Itu teman sekalian. Nah, sekarang Anda hitung nanti di rumah, cari yang opresinya apa, supresinya apa, yang kena dipres siapa saja dan apa saja. Kalau Anda nanti sudah mempelajari itu, baru Anda masuk ke Ponari. So, kalau sudah masuk ke Ponari, sebelumnya Anda harus masuk ke Rian dulu. Nah, karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak depresi itu ada di sana. Karena di Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Ahli kubur itu ahli menguburkan. Kalau cuma menekan kan tidak sampai menguburkan. Nah, di Jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya neken sampai dikuburin habis, maka disebut ahli kubur, ahli menguburkan. Jombang yang kota santri, ada Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, ada siapa-siapa, Kiai Haji Hadratus Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian dengan mutilasi, dengan ini habis kan Jombang. Dah, kemudian dimarahi, gimana Jombang kok kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. Dan 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngene-ngene. Itu pun dia nggak ikut, dia main SMS. Dia
tangan kiri, tangan kanan, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek 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 cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan-kesimpulan dari orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak mampu, otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini destruksi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil enggak? Iya. Percaya enggak? Iya. Syirik enggak? Musyrik enggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya? Kalau ponari tidak dipercaya batunya? Emang ponari bisa mengobati? Enggak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun, dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh Mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Ini mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga, kalau saya turutin dari dulu saya. Tapi saya tidak mau. Dan loh, tapi kok batu loh, Tuhan yang marah. Loh, tak karepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa, terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolgin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolgin itu alat untuk mengobati, tapi perkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu. Dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40.000 orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh, kalau gitu akan jadi udun nih. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar. Dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang. Yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Loh, tapi kan batu kan syirik loh. Cara berpikir. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani, tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil, coba. Perintah macam apa itu? Iki Tuhan temenan tadi. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu masa saya disuruh mencekik anak kecil, disuruh bocorin kapal, betul nggak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri kan. Musa juga gitu diperintah, kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Loh, ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, motiar gitu. Ini gimana nih Tuhan kok capopo sampean ini kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya
Sami'na wa ata'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahr. Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr. Tidak, idrib bi'asoka. Pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Hajar itu air, kalau bahr itu laut. Bahrudin itu lautnya, karena kalau Brakodin itu kalau itu modul menurut saya. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Kesimpulan ilmiah gitu kan, empiris, kecelek kan. Itu membelah ya pas itu dok. Kalau besoknya musang ngenang ini ya gak belah-belah bangunnya kok goblok kan itu. Itu berlaku hanya ketika Tuhan mengendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut, salah. Batunya Ponari bisa menyembuhkan orang, salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul nggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung bener nggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ letaknya syirik, tidak di batu tapi di dalam dirimu sendiri. Nah, sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar, memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun. Musa sakit perut, mau lengkung ini, senep itu loh. Ya Allah, wis gak iso melayu. Ya Allah, kok tega-teganya? Kan capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut. Ya supaya kamu itu ingat aku, saya bilang gitu. Ya sudah, saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Ya, sekarang kamu lari ke bukit sana ada pohon, ambil daunnya, kamu makan sembuh, kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun perutnya sembuh. Waduh, matur nuwun, sampai tenan jenengan. Ya stop, turun lagi, pasukan siap berangkat. Begitu berangkat 3 langkah, ada sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit, dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, tidak sembuh-sembuh. Mengkering ini. Ya apa karep sampean? Terus katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai sepetok ini. Kok enggak sembuh-sembuh? Gusti Allah nggih. Titian. Dasar Nabi goblok. Kata Allah dia itu cara lutruk menceritakan, bukan benar-benar Allah ketawa, enggak. Ya itu cara lutruk, Jombang, tak kubur teman-teman. Yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Nah, tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu selop, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan tuh terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa, terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu itu bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu, ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu nggak minta, langsung mengelorot layu mendukung, nggak jaluk. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok. Kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik 2, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izinku. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan mosok saya tidak bervariasi. Emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan itu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi.
Musa, misalnya yang kedua, sakit lagi ya Allah, sembuhkan, sakit lagi. Jungkir balik 5 kali. Benar? Begitu jungkir balik, sembuh. Kan gitu. Kalau saya Tuhannya malah tak suruh jalan jongkok 2 km. Menang nore, kace. Ingin gitu Bu, kace itu Bu. Udah Indonesia tuh mau melarat nggak masalah. Nggak masalah, presidennya siapa nggak masalah. Mau Prabowo yo monggo, mau Sutioso yo kono, goblok-goblok dewi lek-leken dewi. Tapi mereka bergembira. Kenapa kedelai kok impor? Wah, menurut pertanyaannya, ada Menteri Ekonomi enggak? Ada Menteri Perdagangan enggak? Enggak ada toh? Kalau gitu jangan menjawab sebagaimana Menteri Perekonomian menjawab. Jawablah sebagai rakyat yang harus bergembira. Kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah. Loh, saya disuruh nanam sendiri. Soke kan nyandur. Dele. Ya saya tinggal beli, aku soge jeragan kok. Saya majikan kok suruh tanam gitu loh. Ya sudah di sana yang negara-negara miskin tanam kedelai, kita yang beli. Kita orang kaya. Itu jawaban rakyat. Nah daripada kamu seharusnya ada polisi, seharusnya ndasmu gak ono sing gelem sing diukur itu. Nanti kamu stres sendiri nunggu, jawablah secara rakyat tuh, soge kok. Nggak masalah, mau kita orang kaya kok kita suruh jadi pengrajin, bikin meja sendiri, bilang kita kaya, tinggal beli dong. Majikan kok. Ya, gimana jawabnya? Kalau saya jawabnya begitu. Loh, kecuali saya di sini sebagai Menteri Perekonomian, saya akan jawab dengan policy. Lah saya rakyat kok. Yang jawabnya yang penting aku mari jawab langsung seneng. Lah rakyat suruh nunggu berapa kali perubahan kekuasaan. Sekarang juga harus gembira dong. Jadi Anda jawablah secara rakyat, jangan gimana ya? Wah, goblok duduk menteri kok nggak payu. Nggak seneng. Gitu dong. Sama dengan olahraga kalah, ini kalah itu jawablah secara rakyat. Loh, kita tuh kapan kalah? Nggak pernah kalah. Kita itu ngalah. Coba, masa kita suruh menang lawan Oman? Oman tuh negara, kabupaten. Pedang Sekoteng di sana nggak ada, Ketoprak nggak ada, Rawon nggak ada, Tanah Abang nggak ada. Sudahlah hidupnya kayak begitu, terus sepak bola kita kalahkan. Kita kan nggak punya kebesaran. Ngalah dong, ngalah nggak masalah, usah nolak. Wis negara cilik mosok gini, usah negara segedenya segini kok. Masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola? Nggak apa-apa, kalah aja. Kalau perlu kipernya di kursus begitu, penyerang datang, mari silakan. Masuk, ayo masukkan lagi. Wah, kok repot. Lo orang Indonesia kok disuruh sedih, nggak bisa. Israel tuh mau nyerbu Gaza, sebenarnya kalau presiden berani bilang, jangan nyerbu Gaza, jangan berani sama anak kecil, serbu Pulau Jawa. Silakan pilih Jakarta, Cirebon, Banten, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jember, serbu sini kalau berani. Ayo kalau Israel berani kesini, serbun. Cak, tentara Indonesia tuh nggak punya senjata loh, Cak. Jangan nantang-nantang. Pesawat tempur kita tuh cuma 6 loh, Cak. Sementara Singapura aja punya 560 lebih. Malaysia tuh 360, kita cuma punya 6. Lawan Israel kita kalah. Tentara kita itu satu orang hanya dapat 3 peluru untuk latihan dalam 3 bulan. Jadi tulung-ulang turu. Terus tangi oleh tulung peluru, biar turu menaik. Ya terus suruh perang lawan Israel. Cak, jangan sembrono, Cak. Saya bilang, yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa? Kita nggak butuh tentara untuk melawan Israel.
Banyak penganggur-penganggur. Anak-anak muda ini disuruh perang loh. Nih gimana kita nggak punya apa-apa kayak gini, kok ditantang gelut? Ayo. Ya toh, kok prajuritnya tentara santan, bon minggir. Aku yang maju. Lo kok saya maju? Lah ya apa ganti penggawean saya? Kan gitu kan? Loh, sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan, kalau ada orang yang ada wise man memimpin kita kan indah. Dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu, kita ngalah. Ngalah itu nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada bahasa Arabnya. Walau kamu sambil kata ngalah tidak ada. Hanya kita yang punya peradaban ngalah. Nanti kalau Prabowo nggak jadi presiden, lama aku ngalah. Tuh. Emang ngalah itu apa? Lo jangan remehkan kata ngalah. Ngalah itu asalnya dari ngawah. Oh. Mengallah. Loh. Serius itu. Segala keadaan yang membuat kita menderita kayak apapun, kita Allahkan. Kita transendensikan, kita eliminir ke atas. Sehingga semua menjadi berkah dan kegembiraan. Loh. Allah. Jadi ya tak karang-karang. Ya tapi nggak ada di seluruh dunia orang guyu kayak gini enggak. Sudahlah nggak bisa bangun, nggak apa-apa, nggak becus jadi presiden, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, wis gak iso dadi wis gak apa-apa pemerintah nggak becus, asal bisa bikin orang ketawa udah cukup. Itu loh sudah lumayan kayak gini. Nyala banyak di Indonesia. Nekat. Mana? Bahasa Inggrisnya apa mas? Ayo. Nekat. Bahasa Arabnya? Nekat gandul-gandul. Ya. Nekat. Amuk. Ya amuk. Tapi nekat itu kan dahsyat. Dahsyat. Itu peradaban, bukan hanya sikap pribadi, itu peradaban. Bonek. Ya juara nekat ya bonek. Dan sebenarnya KPG ya bonek. Emang gajimu cukup? Cukup? Nek dihitung secara ekonomi cukup duitmu? Ya cukup, tapi telan. Saya tidak pernah melihat di Amerika, di Eropa orang segembira Anda. Uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan, berani kredit motor. Bisa dilawan bangsa seperti itu. Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikat dulu urusan belakangan. Kan itu kan di Indonesia, betul nggak? Terus tak tanya, loh kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah cak. Ya kan, bondone Bismillah. Di seluruh dunia nggak ada pekerjaan utama Bismillah. Kita punya Bismillah, apa aja beres di Indonesia. Gitu loh. Sementara belum saya bisa urusi negara, ya saya hibur kamu seperti ini. Nah, nanti kalau saya sudah urusi negara, tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar, yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita. Cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini, produk saya cuma satu, yang penting kamu seneng. Gitu loh, senengmu kan ya seneng sejati tuh, ini bener-bener seneng tuh. Dan nggak pakai biaya tuh. Ayo saya bayar sopo. Wong infak yang dong kayak yang 500. Kalau ada ya ada infak sesedikit kace. Opo arek buaya nirene kono bareng infak 450. Lah saya kayak 400. Hanya arek nekat temen ada. Oke, itu teman sekalian ya. Jadi
Dengan begini Anda dipres nggak nih sekarang? Jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negara. Beresin dirimu diri sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Kan begitu. Mulai revolusi dari dirimu sendiri, itu yang kata Yai Buti tadi. Kan kita butuh revolusi di Indonesia, setuju? Revolusi. Tapi nggak memenuhi syarat revolusi nasional. Nggak memenuhi syarat. Dari sudut apapun tidak memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini sampai bulan depan kita kaji lagi, Anda sudah punya beberapa pasal revolusi untuk dirimu sendiri. Gitu loh. Ya, dicari. Ada revolusi intelektual, revolusi berpikir, revolusi spiritual, revolusi mental, revolusi manajemen, revolusi apa aja, efisiensi, pokoknya revolusi dalam diri kita sendiri. Dan saya dari dulu revolusi terus. Ya Budi itu revolusi, cek revolusi ya. Kalau sudah cinta itu Mas, bahasa apa saja bisa diterapkan. Tidak pakai epistemologi. Mas mboten kangen revolusi ta. Temen ya Budi. Oke teman-teman sekalian, kalau saya terusin nanti saya jadi pelawak bener. Saya akan tapi sekarang kita dialog. Sudah berapa sih? Nekat. Itu sebuah revolusi karena dia sedang mengatur dirinya 6:30. Jadi waktu itu tidak bisa mengatur kita karena yang mengatur waktu adalah hati kita. Manajemen mental kita itu yang mengatur waktu, kan gitu. Air tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas, itu masalahnya, kan gitu. Kita ini masih sengsara atau tapi orang Indonesia sebenarnya tidak perlu manajemen seperti itu. Sengsara yang tidak masalah. Tidak masalah, BBM nggak munda-munda. Waktu mau munda, terus katanya kok beberapa hari lagi baru munda di Jawa Timur kan, nanti jadi munda ya. Ayo munda. Kok suwan nih. Katanya mau naik aja. Emang padaan gue. Fatwa itu dari kata fata. Fata itu artinya pemuda. Pemuda itu konotasinya dewasa. Akil, balik. Akil itu artinya seseorang yang sudah bisa menggunakan mekanisme intelektual. Balik itu dengan mekanisme intelektualnya dia bisa sampai ke suatu konteks. Balik, ya. Nah, kita semua sudah akil balik. Fata itu adalah kedewasaan. Jadi fatwa adalah ekspresi atau pernyataan atau pendapat yang sudah teruji kedewasaannya, gitu ceritanya kalau makna aslinya. Tapi fatwa itu sebenarnya biasanya yang ada dalam tradisi fatwa lahir dari seorang mujtahid, seorang mufasir. Mufasir itu adalah orang yang bekerjanya menafsirkan. Mujtahid orang yang selalu mencari. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Terima kasih. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian untuk cinta kita bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Halida Hatta dan rombongannya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Tuhan menyambungkan keikhlasan kita bersama ini, dan ini merupakan investasi bagi terkabulkannya segala macam yang baik, sejahtera, adil, dan kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Halida. Jadi fatwa itu adalah pendapat yang dewasa, gampangnya begitu. Dan biasanya dia lahir dari seorang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Jadi biasanya dia lahir dari pendalaman tafsir dan ijtihad seseorang ulama. Misalnya di Mesir, setiap ada rektor Al-Azhar, maka dia otomatis menjadi Al-Mufti. Jadi misalnya tentang perang Irak, Al-Mufti kasih fatwa. Tentang Gaza, Al-Mufti kasih fatwa.
yang direkomendasikan kepada pemerintah sekarang si Husni Mubarak, meskipun pemerintah tidak punya ikatan yuridis atau konstitusional untuk mentaati atau untuk menggunakan fatwa itu. Jadi fatwa tidak punya kekuatan konstitusi, dia hanya berada pada ranah ilmu dan moral, itu fatwa ya. Nah, yang terjadi pada fatwa Majelis Ulama yang terakhir kemarin itu adalah, kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Tuh. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor 2, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, tidak apa-apa. Golput itu fatwanya apa? Anda tahu bahwa fatwa itu mestinya ada 5 kemungkinan toh? Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks 5. Filosofinya maslahat mudorot. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudorot, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudorot namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus lo yo. Kalau sunat, mbok yao, nah itu sunat. Mbok yao kamu ke sana, itu namanya sunat. Kalau mubah halal, ya ke sana monggo, enggak ke sana ya monggo. Kalau makruh, mbok jangan ke sana, itu makruh. Kalau haram, tidak boleh ke sana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya, oke. Terus kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib. Kan betul? Ada nggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib. Bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh Majelis Ulama. Kan gitu? Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak? Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib. Betul enggak? Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana, kan gitu. Mereka apa kita, kan. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa ya, gitu loh. Kalau fatwa rokok gak oleh, gini, ya apa? Rokok gak oleh. Gimana fatwanya? Ini kalau saya. Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Nah, mari kita minta. Jadi kalau perlu KC kirim surat, Pak, tolong kami dikasih fatwa tentang pemilu, demokrasi, itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu, berarti demokrasi itu wajib. Asik tak kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik. Tapi sebelum fatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Itu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya dikasih fatwa. Sumpah Pemuda itu wajib. Ditukurusno sampai 6 bulan meneh. Kebangkitan Nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian Giyanti wajib.
jaluk terus sampai ngeden, sampai entek. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong, pupuk pertanian hukumnya apa, penggusuran hukumnya apa. Apalagi Mas? Ya karena korupsi wis jelas itu. Mau 5 itu jelas. Apa meneh? Membiarkan pengangguran. Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Di fatwai kabeh. Kudu ana fatwai kabeh. Infotainment haram apa halal? Liputan 6 halal apa haram? Terus kudu kabeh. Jatuh bingung akeh. Loh kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem segala macam, sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi saya nggak nyalain MUI loh, saya seneng loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC. Halal apa haram? Ini loh, membuat orang tidak tidur sampai jam 3 pagi. Halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip itu pakai topi dan rambut kayak begitu, halal apa haram? Harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Loh, tidak tentu, Pak. Loh, kok fatwa kok nggak mesti? Loh, ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Loh, kalau ayamnya colongan ya haram. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal-haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, mbok wis rasa berfatwa. Nanti repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis tuh waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti yang waktu itu diserbu FPI itu? Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling enggak toh? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ono Quran aku enggak maling, rek. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Kecuali darurat banget baru majelis ulama, itu ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang waktu sudah sangat mendesak, jadi soal fatwa cukup segitu. Ada 1-2 hal yang barangkali saya ingin mintakan kepada Mas Simon sama Isti, terutama mengenai apa yang mereka pikirkan mengenai Dipres tadi itu Mas Simon. Dan diskusi itu ditengarai sebagai satu laboratorium dari orang-orang yang beraliran kiri. Sehingga ketika diadili saya juga ikut disuruh menjadi salah satu saksi apa aku bilang. Saksi adejat, saksi yang meringankan Isti. Sehingga saya waktu itu berpendapat bahwa kalau Isti ini seorang komunis, maka saya agak bapaknya komunis gitu loh.
Jadi mestinya yang ditangkap Arif Budiman, saya, baru Isti, bukan Isti atau yang ditangkap gitu dan seterusnya. Tetapi mungkin saya yang ingin Isti ceritakan itu adalah hidupmu itu sangat berharga selama 8 tahun, Wis. Dan sekarang sekarang ini tiba-tiba di Indonesia ada banyak sekali pahlawan-pahlawan, reformis-reformis yang hebat-hebat, yang sebenarnya di zaman Orde Baru dulu mereka juga ikut-ikut saja selama sama waktu rezim Pak Harto gitu loh. Waktu itu dia ndelosor-ndelosor dan juga menjadi kolaborator. Sekarang mereka menjadi pahlawan-pahlawan lagi di zaman reformasi. Saya tidak mengatakan saya cemburu kepada nasib mereka demi Isti, tidak. Tapi saya yang kagum sama Isti adalah Isti tidak punya sedikit pun rasa dengki atau ketidakterimaan. Jadi malah saya yang tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas melihat nasibnya Isti. Kamu 8 tahun loh kamu di penjara. Untuk tidak menjadi siapa-siapa sekarang. Tidak seorang pun mengapresiasi penderitaanmu itu. Itulah maksud saya. Dan sangat bahaya di Indonesia ini kalau Anda tidak mampu mencatat diri Anda sendiri untuk anak-anak Anda besok-besok. Jadi tolong rajin mencatat segala sesuatu supaya anakmu nanti dapat warisan tidak hanya harta tapi juga tulisan-tulisanmu meskipun hanya berupa diary atau catatan harian. Dan saya kira Isti punya itu untuk anak-anaknya. Karena Anda tahu Cak Nurholis Majid yang begitu hebat itu juga sudah tidak ada akselerasinya hari ini. Betul nggak? Nanti Gus Dur yang dahsyat itu begitu beliau nanti wafat juga setelah itu hanya dikenang dengan tangan kosong dan tanpa apresiasi apa-apa. Anak sekarang tidak tahu Tan Malaka, anak sekarang tidak tahu Safruddin Prawironegoro, anak sekarang tidak tahu siapa-siapa. Sehingga saya ini sampai-sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita-cita. Kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Oh, itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, Komunitas Kenduri Cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Isti adalah, kamu kok ikhlas banget gimana saya ceritanya, gitu loh. Ya, saya kira saya kira ya keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal. Pertama mungkin ketidakberdayaan, tapi juga barangkali kita bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan jatuh gitu. Tapi barangkali jatuh ini juga nanti akan membuat saya bangun gitu. Nah, jadi saya bergembira juga gitu. Walaupun dalam kondisi di tahanan atau di penjara gitu. Jadi itu saya kira hubungannya dengan depresi saya kira ya ini saya berpesan pada teman-teman jangan berurusan dengan aparat, artinya dengan polisi atau dengan yang lain, karena kalau ada berurusan dengan aparat atau dengan siapapun itu Anda bisa depresi juga. Banyak teman-teman yang di dalam tahanan itu mengalami depresi. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang yang pernah dalam tahanan itu betapa berharganya kebebasan. Jadi kebebasan itu diletakkan di peringkat pertama. Yang kedua baru kesehatan. Kalau di
penjara itu kalau Anda sakit, misalnya pusing atau Anda sakit perut, itu kalau di Biro Beran itu hanya dikasih CTM. Jadi sakit perut ya CTM, kepalanya pusing juga CTM, gitu. Diare juga CTM gitu. Nah, jadi mirip ponari juga itu. Saya kira itu. Saya kira itu jadi itu. Jadi saya kira ini saya sharing pengalaman. Jadi jangan teman-teman ini bermimpi urusan dengan aparat, karena itulah sumber depresi saya kira. Jadi kalau Anda sudah masuk tahanan itu bisa wis celoko diperes gitu. Nah itu yang agak susah lagi itu. Itu depresi pangkat 2 saya kira. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang kayak ponari itu dipelajari, sangat banyak loh pelajarannya. Banyak sekali, misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu kan itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut apa alternatif atau dukun dan lain sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Tinggal di Tenabang. Saya mau tanya Kak Nun, pertanyaan saya agak sedikit panjang, boleh nggak? Boleh kan? Yang saya jadi herannya begini, kita ini sama-sama bertuhankan Allah, sama-sama punya kitab suci Al-Quran. Tapi kenapa giliran Sultan Hasan Al-Bolkiah begitu dia Fatihah besok gambarnya terang, duitnya banyak. Ini giliran kita baca Fatihah sampai pagi masih begini-begini juga. Karena ternyata segini banyaknya kebanyakan pengangguran. Kalau dia kerja gini hari nggak mungkin dia ada di sini. Terus saya jadi bingung, disuruh kita habis sholat 5 waktu kita ikut sholat 5 waktu. Tapi habis sholat dia kaya, kita bangsa. Gimana? Disuruh sedekah kita udah sedekah rapi-rapi. Sultan Hasan Al-Bolkiah kaya, parah belangsak juga. Jadi apa nih? Jadi pertanyaannya, adanya Allah di mana? Apa Allah dikasih kalau begitu? Oke. Yang paham. Terima kasih Kak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Ya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bol kaji. Pokoknya itu bol-bolan pokoknya. Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar, sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada
detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi sudah pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, nah ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya. Soalnya bolkiah. Mulane kan soalnya nek bolkiah ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji gimana. Salah bolkiah. Nah, bolkiah denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya seneng. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Di sunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali ini malah santri di sunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia di sunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah dia mana Gusti Allah matane bayangin itu di desa saya Gusti Allah di mata-matanya oh no luar Masya Allah. Itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafir-kafirkan itu anak, kan begitu kan. Tapi kita kaya, kita luas, kita bisa berpikir siksak, bisa berpikir spiral dan siklikal ya seperti tawaf. Maka kita tidak linear, tidak hanya oh gini haram gini halal, tapi segala sesuatu ada illah ya dulu ala illatihi kalau dalam usul fikih. Nah sekali lagi satu soal tidak mudahnya memanage Indonesia, sehingga perintisan kemerdekaan RI dulu seharusnya lebih matang daripada yang sudah pernah terjadi. Kalau sebagai ustadz saya ingin mengutip surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu sudah makan riba, maka kamu akan hidup seperti diombang-ambingkan oleh setan. Setan ini mohon bagi penonton tikungan iblis mudah-mudahan tahu bahwa setan ini bukan makhluknya Tuhan. Setan itu produk dari dismanajemen manusia. Kalau iblis makhluk Tuhan, jin makhluk Tuhan, manusia makhluk, tapi setan itu produkmu sendiri. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi itu lahir dari dismanajemenmu sendiri. Makanya ada manajemen tolbu. Gitu kan. Nah jadi terombang-ambing ya. Sekarang sampean bikin simulasi terombang-ambing. Sebentar, riba dulu, riba dan terombang-ambing ya. Riba itu apa? Riba itu 10 kok jadi 12. Kan gitu. Loh, ganteng kok jadi ganteng banget. Wong merongos kok manis. Itu riba kan. Jadi riba korupsi itu sama aja. Kekufuran riba sama aja. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Cover bed itu kain yang menutupi ranjang. Cover bed. Jadi kata cover dalam bahasa Inggris itu berasal dari kafaro. Failnya namanya kafir. Cover itu sesuatu yang menutupi. Jadi yang disebut kafir adalah orang yang sedang menutupi kebenaran. Itu kafir. Jadi kafir berlaku kontekstual, tidak permanen. Tidak ada orang kafir, yang ada adalah orang sedang berbuat kafir atau kufur. Sama dengan haji, tidak ada haji permanen. Tidak haji Isti Nugroho, tidak ada. Haji Soeharto, haji Bambang itu tidak ada, itu lucu.
Siapakah haji? Haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji. Nah, tapi kan sekarang, makanya ke depan kalau para calon jamaah haji sekalian, jadi kalau masih kita baru tawaf pertama, terus kita sa'i, terus kita mau ke Mina, itu disebut para calon jamaah haji karena dianggap belum sempurna hajinya, maka belum disebut haji. Padahal pada saat itulah mereka haji. Begitu selesai, mereka bukan haji lagi. Lah ini gimana aja salah kita. Lah kok terus disuruh seperti Bolkiah? Mana bisa? Pengurus satu kata aja salah kok. Bedakan Cak Nur sama Cak Nun aja nggak bisa kok. Coba bagaimana? Sampai hari ini? Sampai saat ini saya masih dipanggil Cak Nur kan? Gitu saya. Cak Nur? Nur Khalis Majid? Coba bedain itu aja nggak bisa kok orang Indonesia. Suruh memanage Indonesia yang sangat luas. Nah, itu namanya riba. Riba itu tidak hanya ekonomi, tidak hanya uang. Klausul pertama adalah uang yang dipinjamkan tapi minta tambah ketika dikembalikan. Itu klausul pertama. Tapi kontekstualisasinya kan bisa ke seluruh dimensi. Kamu itu katanya mewakili rakyat, tapi kok tidak ada perilakumu selama menjadi wakil rakyat, benar-benar mewakili rakyat. Riba apa tidak? Riba. Kamu itu mau jadi caleg, kamu mau jadi presiden, semuanya mengaku demokrasi, semuanya mengaku mewakili rakyat dan mencintai rakyat. Tapi prakteknya sampai sekarang belum pernah rakyat benar-benar dicintai. Riba apa tidak? Riba. Orang ingin menjadi presiden itu karena ingin jadi presiden atau karena ingin menyejahterakan rakyat? Saya tanya. Ingin jadi presiden, riba apa tidak? Jadi presiden itu cara apa tujuan? Tujuan. Seharusnya menjadi presiden itu cara untuk menyejahterakan rakyat. Cara menjadi tujuan, tujuan menjadi cara, itu berarti riba. Sekarang saya tanya, apa yang tidak riba dalam kehidupan kita di Indonesia? Apa yang tidak riba? Apa? Apa yang tidak riba? Saya tanya. Bu yang dinikah. Oke. Kalau Ramadan, saya tanya, benarkah televisi itu mau berdakwah? Berdakwah apa tidak? Saya tanya, berdakwah apa cari laba? Nah, riba apa tidak? Riba. Yang mana yang tidak riba? Tidak ada. Yuk, makanya sekarang saya tanya, kalau di Amerika, di Australia diperlukan sertifikat atau label halal. Kenapa? Karena asumsi dasarnya di sana negara mayoritas non-Islam, maka makanan pada umumnya tidak halal. Maka diperlukan tanda yang mana yang halal. Kan begitu? Kalau di Indonesia mayoritasnya Islam, maka makanan di sini asumsi dasarnya adalah halal. Maka diperlukan sertifikat atau label haram. Lah di sini ada nggak label haram? Yang ada label halal. Riba apa tidak? Riba. Sekarang saya tanya, ahli ekonomi yang bisa menjawab. Pendidikan gratis sekarang ini beberapa bulan yang lalu, betul? Sekarang yang bisa mengetahui ini riba atau tidak adalah ahli ekonomi. Ngitung keuangan negara kita misalnya sejak SBY jadi presiden, sebenarnya tahun berapa kemampuan keuangan negara kita mampu menggratiskan pendidikan? Kalau ternyata memang mampunya baru sekarang, berarti tidak riba. Tapi kalau ternyata mampunya itu sebenarnya sejak kemarin-kemarin, sebenarnya dulu sudah bisa menggratiskan pendidikan. Kok tidak? Kok baru sekarang? Berarti niatnya bukan menggratiskan pendidikan. Niatnya adalah kampanye 2009. Riba. Tapi itu harus melalui penelitian dan pengetahuan ekonomi. Semua harus begitu. Yo. Siapakah presiden Indonesia yang tidak pro demokrasi?
Siapakah Presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang pernyataannya tidak mencintai rakyat? Semua mencintai rakyat, semua menomorsatukan rakyat. Tapi de facto bagaimana? Berarti riba. Nah Mas, kata Allah, kalau kamu sudah makan riba, apalagi hampir di semua hal riba, ya kalau Anda ribanya terpaksa. Oke, alhamdulillah Anda tidak riba. Maka situasi kita seperti diombang-ambingkan oleh setan. Situasi terombang-ambing itu gini Mas. Oke, kita simulasi aja kapal. Kapal kalau terombang-ambing kan begini. Maka kita jalan lurus nggak? Kalau kita tegak begini, kapalnya terombang-ambing, kita bisa begini nggak? Kan kita begini-begini. Nah, kalau sudah riba, itu kamu bener pun jadi salah. Kamu baik pun jadi buruk. Betul nggak? Jadi sekarang ada inisiatif sebaik apapun menjadi mudorot. Mau menghilangkan pornografi menjadi mudorot. Berfatwa mengenai rokok menjadi mudorot. Kebaikan kayak apapun menjadi mudorot karena kapalnya oleng, terombang-ambing. Itu pun kita tidak mencari. Kita bertengkar, kamu ngapain kok nimpa saya? Loh, saya nggak nimpa kamu, ini kapalnya yang begini. Tapi semua bertengkar karena ditimpa temennya, kan begitu. Ini 2009 ini seluruh masalah dihitung berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok ke 2009. Pak Denuri, sesepuhnya Kiai Kanjeng itu, pagi-pagi bakar sampah, jongkok. Ada kambing lari nyerodok dia terbanting dia. Sakit Pak De. Dia pikir, loh saya ini ngapain kok disuruh kambing? Kambing itu merasa disaingi sama Pak De. Loh kok ada orang kok bawa begini-begini, mirip-mirip seperti temennya, maka diseruduk sama kambing. Jadi 2009 ini Anda nggak ngapa-ngapain bisa diseruduk orang. Tidur di rumah diharamkan coba. Pas hari pemilu tidur haram coba. Loh cuma tidur loh haram loh. Ya nek tidur sama istri haram nggak apa-apa, namanya kayak dadang. Sudah tidur kedip ijan haram hukumnya. Itu namanya kita jadi Pak Denuri yang diseruduk kambing. Kambing itu punya rasa persaingan, rasa terancam dan seterusnya. Maka begitu kaca seperti ini ngomong bebas dianggap ancaman. Kan begitu. Itu karena kita berada dalam situasi riba. Teman-teman sekalian, riba kita sudah memuncak sekarang. Nah Bapak, sekarang sudah memuncak. Dan satu yang harus kita lakukan, dua hal. Yang pertama adalah Anda harus bisa berjalan di sela-sela hujan riba. Nah, coba hujan sederas apapun, itu volume titik-titik hujan yang turun itu lebih kecil dibanding sela-sela di antara titik-titik. Kalau Anda rajin dan beritikat baik dan optimis terhadap kehidupan, masih sangat banyak ruang-ruang untuk tidak riba. Gitu loh. Dan itu benar-benar masih tersisa banyak sekali ruang. Kapalnya oleng kena semua. Loh, ini enggak kok. Teman-teman enggak kok. Menentara beno. Enggak, nomor 2 teman-teman sekalian. Nomor 2, sekarang kalau kapalnya oleng, apakah kapal oleng karena dirinya sendiri? Bisa kapal oleng karena mesinnya tidak stabil? Bisa kapal oleng karena ada angin global dari Amerika? Bisa kapal oleng karena keseluruhan laut memang sedang mengalami fluktuasi gelombang? Nah, ilmuwan yang harus memberitahukan kepada kita, kapal oleng ini sebenarnya fokusnya di orang yang bertengkar di dalam kapal. Apa mahasiswa tawur, apa bapak bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya,
apa ketua DPRD sampai mati, itu semua kan efek dari kapal oleng di dalam dek. Sebenarnya masalahnya bukan manusia di dalam kapal itu, tapi karena sistem dan konstitusi dan budaya politik kita merupakan gelombang laut yang kapanpun saja akan bikin kapal kita terombang-ambing terus-menerus. Maka kita harus akan mengalami perubahan yang benar-benar mendasar. Dan itu saya mohon kepada Allah dari Anda. Cukup segini cukup. Itu perkara tidak tercapai sudah biasa. Kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi sekarang jangan marah sama Bolkia. Jangan marah sama Bolkia. Lihat kalau Bolkia, kapal kita oleng, Bolkia perahu kecil dan ya cuma segitu orang gampang ngurusnya. Gitu. Saya ini sebenarnya berada pada hari-hari yang sangat menyedihkan saya dan sangat memuakkan saya melihat yang disebut Isti tadi. Saya melihat kezaliman yang luar biasa. Saya melihat kehinaan yang luar biasa di negeri ini. Saya tidak akan ngomong apa. Tetapi, dan itu yang saya bawa ke sini tadi. Saya marah, saya ingin meludah. Saya sampai bilang, upama aku dadi set, aku mau manggon di batangi wong itu. Sampai ngono aku. Upama aku disuruh meludahi itu orang-orang seperti itu, saya akan menolak meludahi. Emang ludah saya, karena ludah saya masih lebih mulia daripada dia. Sampai ngono kan. Tapi begitu saya masuk sini sembuh saya. Sembuh saya, ketemu Anda saya sembuh. Seluruh amarah saya hilang. Saya optimis lagi. Saya penuh harapan lagi. Saya tidak tahu, tak anggap ini adalah potensi ponari-ponari. Entah apa bidangnya, tapi kok kita akan mengalami keajaiban besar dalam beberapa tahun ke depan. Amin ya Allah. Amin. Mboten nggih. Siapa apa ya terus Mas. Gitu ya teman sekalian ya. Tapi coba lihat nih Anda nih bertahan sampai jam segini di sini nih. Masa Anda ada harapannya? Pengangguran ini biarin aja. Pengangguran pun tidak akan bisa bertahan dengan konsentrasi seperti ini kalau Anda tidak punya nurani yang bersih. Kalau tidak punya keinginan dan keikhlasan yang luar biasa untuk seluruh rakyat dan masyarakat. Yang bisa memelihara Anda duduk di sini adalah Anda punya ketulusan yang benar-benar sejati untuk bangsa Indonesia. Dan itu mustahil Allah tidak memperhatikan Anda. Mustahil. Kalaupun Anda dan saya tidak mampu merubah Indonesia, insya Allah pasti Allah merubah hidup Anda dan hidup saya. Kalaupun Indonesia dibiarkan gelap, Anda tidak dibiarkan gelap, Anda akan penuh cahaya. Keluargamu akan lebih sejahtera. Penghidupanmu akan lebih mudah. Hutangmu akan terbayar. Kalaupun tidak terbayar, yang ngutangi lupa. Jadi malaikat itu sudah serius-serius nulis. Ono meneng. Iya teman sekalian ya. Ya Mas ya, jangan putus asa, jangan marah sama Tuhan. Tadi saya tanya sama malaikat, Pak Jibril, ini ada Arab Betawi saya bilang. Mana sama Bolkia, dia mengeluh apa gue sholat sampai bosen tuh lihat sajadah. Miskin juga sampai sekarang. Terus biar nanti saya bilang sama Tuhan, saya provokasinya Tuhan, kata Jibril. Provokasi gimana? Tambahin lagi miskinnya. Maka Mas, Mbak kalau gini tuh gila saja Anda. Gila itu gini, gila itu nekat sama Tuhan. Ya Allah, aku percaya sama kamu. Aku percaya kepada keadilanmu. Aku sepenuhnya percaya kepada kasih sayangmu kepadaku. Jadi, kun fayakun. Aku akan mudah hidupku. Bismillah. Jadi Mas Nanti, gitu, jangan gimana. Itu
begitu lagi. Sedangkan Tuhan sama orang yang tidak percaya sama dia aja penuh kasih sayang. Tadi saya berdebat sama ada seorang ateis yang luar biasa cerdas sore-sore tadi sama Andre. Dan saya tampung dia, saya senang, lebih dahsyat daripada dagang. Terus saya bilang, nanti kalau MUI membuat fatwa kamu sesat, saya yang bela. Temen lo Cak, ini tak belain kamu. Saya punya banyak argumentasi untuk membela kamu. Karena kamu kan tidak percaya bahwa Tuhan itu bikin agama, tidak percaya bahwa Tuhan itu nyuruh sholat. Kalau memang Tuhan ada, kenapa Gaza dibiarkan seperti itu, seterusnya macam-macam. Saya bilang, saya akan bela kamu. Tenang lo Cak, iya tak bela kamu, setan aja bisa saya bela kok, saya bilang gitu. Lu ngunu sampean, iya tak bela kan. Cuman saya diem-diem bilang sama Tuhan, ini tak belain ya, untuk strategi saja, tapi sekali-sekali saya tempeleng nih orangnya. Apa ada ini? Biar ini latihnya kayak saya ngomong. Ngadepin orang itu harus siklikal mas ya, harus siklikal, diubengi mas, diubengi. Jadi kalau bertanding kayak Muhammad Ali itu kan mengitari. Masalah itu jangan dihadapi linear saja, tapi kesini muter gitu loh mas, kayak Ali. Makanya staminanya harus kuat. Meskipun tua kayak saya tapi masih oke gitu loh mas. Andaikan aku berani kawin lagi. Boten aku cukup aku. Oke. Jadi apa namanya, cerita terakhir, Anda jangan Allah mengatakan ana indal dzanni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaanmu kepadaku. Kalau kamu mengeluh dan mengandung ketidakpercayaan kepadaku, ya aku berlaku seperti itu. Bedanya terlalu jauh Kak Nun. Ya makanya bilang Rupiah dolar aja. tapi Sultan Bolkiah tidak pernah punya ekspresi segembira dia. Bayangin, miskin, susah, menderita, tapi ekspresinya gembira. Makanya ketika terus malaikat Israfil tidak tega sama Anda, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak tega sama hambamu yang dikaci itu. Terus berilah dia rezeki yang banyak. Tuhan mengatakan, loh, nanti kalau saya kasih rezeki lebih banyak, dia malah sedih. Lihat itu, rezekinya cuma segitu, dia senang. Oke, terakhir sekali betul-betul untuk beliau dan untuk semua teman-teman sekalian. Pokoknya Anda sama Allah itu jangan enggak usah protes, enggak usah mentang, pokoknya. Udah habis asanya Kak. Ini sudah banyak, Anda sudah pernah mendengar semua, ada seorang tua penyembah berhala umur 89 tahun pada suatu hari sakit, lumpuh dan tidak bisa apa-apa, terus dia minta tolong kepada berhalanya. Berhala, sembuhin saya dong, saya kan sudah sembah kamu 80 tahun lebih. Tapi berkali-kali dia minta sembuh kepada berhalanya namanya juga berhala, tidak bisa menyembuhkan dia. Maka terus akhirnya, kalau kamu tidak sembuhkan saya, kata si sakit, saya akan minta sama yang katanya Tuhan Allah itu. Kalau memang dia ada, coba sembuhin saya. Gitu. Jibril marah. Bilang langsung, ya Allah, itu ada hambamu menghina kamu. Masa kamu dibilang kalau memang ada Allah itu, kalau memang Allah ada, silakan sembuhkan saya. Itu saya tidak tahan mendengar kalimat yang sinis seperti itu, kata Jibril. Allah ketawa. Jibril mumeng. Mure-mure tapi bagaimana aku mencintaimu ya Allah, dan aku menghormatimu, aku menjunjungmu sebagai satu-satunya sesembahanku, tapi dia menggunakan kata-kata yang sangat menyindirmu dan sangat melukai perasaanku sebagai pecintamu. Wah sudah loh bro, gitu aja bu, kamu kan malaikat, masa enggak kuat jiwanya sih kamu. Udah sembuhin sana, balik sana, sembuhin. Loh,
malah disuruh nyembuhin. Loh bagaimana kalau begitu kok malah disembuhin, kata Jibril. Bril, kamu itu enggak punya strategi apa bagaimana? Kalau enggak saya sembuhkan terus bedanya saya sama berhala apa? Akhirnya Jibril, yang nggih ya, semoga nah Anda tinggal begitu, ateis, atau ente ateis dulu sampai umur 89 tahun. Oh kaya, bismillah. Kaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak kaya, bang, rokoknya dari tadi tidak berhenti-berhenti di sana. Saya itu sedih tiap hari, frustasi, terima SMS dari jamaah yang satu yang paling bikin frustasi tidak mau nyebut nama. Nanti kalau tanyain dari siapa, ya saya hanya orang kecil. Pasti Cak Nun tidak kenal saya. Lu rumang samu nih SMS raimu ketok nih. Tinggal nyebut jeneng Ci Angel ya bisa pulsa. Ya sudah sebut nama cengeng gitu terus, tapi tidak apa-apa lah, memang begitulah rakyat kita. Terus nanti ada lagi, Cak tolong bantu pulsa. Dan itu bisa sebulan 2 kali. Cak tolong bantu pulsa. Dan begitu saya kirim pulsa lewat kantor, terus setiap hari dia kirim nasihat ke saya. Jancuk arek. Saya yang beliin pulsa tiap hari saya dinasihati. Coba, ya kok nasihati itu rodo gaduh enggak gaduh belas. Gitu, dinasihati nanti 2 minggu lagi, Cak tolong bantu pulsa. Yang lagi pagi-pagi nasihat lagi kepada saya. Manusia yang mulia adalah aduh mati aduh. Tadi saya di SMS lagi, Cak tolong bantu pulsa. Akhirnya saya balas. Mbok ngurusi panguripan weteng musik, lagi ngurusi negara, ngurusi Imam Mahdi, bilang gitu. Terus dia balas, enggak, maksud saya minta bantu doa. Enggak semuanya. Ya Allah, saya tuh seneng sekali punya teman-teman banyak yang aneh-aneh, yang lucu-lucu seperti itu. Masya Allah, awas kalau kirim SMS sama saya.